I can't believe. I can't believe. I can't believe. White girl. I believe. The world is mine. Baik, konselor milenial semua, tadi kita sudah membahas bagaimana cara interpretasi aum umum secara individu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menginterpretasi hasil aum umum secara kelompok. Nah, di sini saya akan mengambil sampelnya atau contohnya itu salah satu sekolah yang dulu saya pernah mengajar, yaitu di SMA X, yang mana di kelas 9. Adapun satu kelas itu berisi sebanyak 35 mahasiswa atau 35 peserta didiknya. Nah, cara menginterpretasi aum umum secara kelompok ini, kita akan menginterpretasinya itu secara satu kelas itu tersebut. Kenapa satu kelas? Karena yang mengisinya itu satu kelas. Nah, untuk itu hasil dari interpretasi aum umumnya juga satu kelas. Yang tadi itu satu orang, nah sekarang itu diinterpretasi secara kelompok sebanyak 35 orang. Nah, bagaimana? Berikut coba kita lihat slide di sini. Ini sudah ada bentuk dari hasil instrumentasi aum umum kelompok SMA X kelas 9, jurusannya IPA, yang mana tanggal pengisian sama seperti identitas ini sangat perlu dalam bimbingan konseling karena ini sebagai himpunan data kita. Nah, cara menginterpretasinya tidak jauh persis seperti menginterpretasi hasil individu, cuman ini dikelompokkan secara kelompok. Contoh, saya akan memberikan cara membacanya itu dari hasil aum umum di bidang JDK format SMA ini, yang mana ada sebanyak 20 item pernyataan di bidang jasmani dan kesehatan. Nah, di kelompok ini kita bisa lihat bahwasanya anak-anak di kelas ini dia memiliki permasalahan yang di SMA ini itu sebanyak 7 masalah tertinggi, sedangkan masalah terendahnya hanya 1. Jadi kalau kita rata-ratakan secara keseluruhannya, sebanyak 20,5% anak-anak di kelompok kelas 9 ini dia memiliki permasalahan sebanyak 41 masalah secara keseluruhan. Nah, kalau kita rata-ratakan dia pada kategori rendah. Dan di sini kalau kita rata-ratakan per siswa, masing-masing siswa dia memiliki 5 masalah di dalam bidang jasmani dan kesehatan. Dan kita bisa lihat di sini tidak ada masalah berat di dalam jasmani dan kesehatan. Mereka hanya memiliki masalah ringan saja. Nah, itu cara membaca dari jasmani dan kesehatan atau JDK. Kita lanjut kepada bagaimana cara membaca bidang permasalahan DPI, diri pribadi, yang mana ada 15 item pernyataan. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya anak kelas 9 ini dia memiliki permasalahan tertinggi itu ada 7 masalah item yang tertinggi, sedangkan terendahnya itu ada 1 masalah. Kalau dirata-ratakan secara keseluruhan, siswa ini kita bisa lihat dia memiliki 42 permasalahan secara keseluruhan. Nah, kalau kita kategorikan secara semuanya, per masing-masing siswa itu sekitar 4,2 masalah di bidang diri pribadi. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata untuk masalah beratnya ada 2 masalah berat di bidang DPI ini, yaitu item nomor 71 dan item nomor 72. Kenapa ini bisa kita lihat? Karena di sini anak-anak tersebut merasa item nomor 71 dan item nomor 72 itu sangat berat. Nah, di sini kita bisa lihat juga anak-anak ini akan mendiskusikannya permasalahan ini kepada guru BK yang sedang mengajar di sana. Oke, itu untuk bidang diri pribadi. Kita lanjut kepada bidang HSO. Coba kita lihat lagi di sini, kita bisa lihat HSO ini dia memiliki sebanyak 25 item pernyataan, yang mana item pernyataan tertinggi di bidang ini itu ada 4 masalah tertinggi, sedangkan masalah terendahnya itu hanya ada 1 masalah. Tapi kalau secara keseluruhan anak-anak di kelas 9 ini dia memiliki permasalahan itu
sebanyak 18 permasalahan. Yang mana kalau kita kategorikan itu sekitar 7,2% permasalahan dari rata-rata keseluruhan. Yang mana kalau kita masuk kategorinya ini adalah kategori rendah. Nah, kalau kita urutkan secara keseluruhan, itu ada sebanyak 2 masalah yang dialami setiap mahasiswa atau setiap peserta didik. Oke, sekarang masuk ke KDP, karir dan pekerjaan. Ini ada sebanyak 5 item pernyataan, dan ternyata di kelas ini itu ada 2 permasalahan tertinggi dan 1 permasalahan terendah. Yang mana jumlah masalah keseluruhan itu sebanyak 6 masalah. Kalau kita rata-ratakan, kita presentasikan itu sebanyak 12% siswa di kelas ini memiliki permasalahan secara umum. Namun kalau kita rata-ratakan per siswanya itu hanya 0,6% siswa yang memiliki permasalahan di bidang karir dan pekerjaan. Kemudian tidak ada masalah terberat di sini, namun hanya ada permasalahan 6 masalah secara keseluruhan. Oke, lanjut kita kepada PDP. PDP itu adalah pendidikan dan pelajaran, yang mana ada 50 item pernyataan. Di sini bisa kita lihat bahwasanya dari 60 item pernyataan, masalah keseluruhannya itu sebanyak 81 masalah yang dialami di kelas ini. Namun kalau kita presentasikan itu sebanyak 16,2%. Yang mana masalah terberatnya kita bisa lihat di sini itu adalah masalah di item nomor 145. Oke, kita lanjut kepada ANM, agama, nilai, dan moral. Dari 15 item pernyataan bahwasanya siswa di kelas 9 ini memiliki masalah tertinggi sebanyak 6 masalah. Bisa kita lihat di sini, dan 1 masalah terendah. Nah, kalau secara keseluruhan itu sebanyak 31 masalah secara keseluruhan. Nah, kalau kita bagi per mahasiswa, itu masing-masing siswa memiliki masalah di agama, nilai, dan moral itu sebanyak 3,1 masalah. Dan bila kita rata-ratakan, ini sebanyak 20,7% siswa secara keseluruhan mengalami masalah di bidang agama, nilai, dan moral. Oke, baik, kita lanjut lagi ya kepada KHK, keadaan dan hubungan dalam keluarga. Di sini kita bisa lihat bahwasanya siswa kelas 9 dari 25 item pernyataan bahwasanya ada 13 masalah tertinggi, sedangkan masalah terendahnya itu ada 0. Nah, kalau kita rata-ratakan secara presentasi itu sebanyak 22,8% masalah yang dialami siswa. Nah, namun secara keseluruhan siswa-siswa di sini memiliki 6 masalah di dalam bidang KHK, dalam bidang keadaan dan hubungan dalam keluarga. Nah, ini dikategorikan rendah karena tidak memiliki begitu permasalahan yang sangat serius. Oke, kita lanjut kepada WSG, waktu senggang. Dari 5 item pernyataan secara keseluruhan, masalah tertinggi itu dialami 1 permasalahan, sedangkan masalah terendahnya adalah 0. Kalau kita rata-ratakan secara keseluruhan siswa itu sebanyak 0,4% permasalahan yang dialami oleh siswa di dalam kelas tersebut. Maka kalau kita rangekan secara keseluruhan, masalah yang dialami itu hanya 5 masalah saja. Nah, kalau seandainya di sini kita bisa lihat bahwa masalah terberatnya itu ada di item nomor 169. Dari keseluruhan siswa ada 1 masalah terberat, yaitu di item nomor 69. Nah, jadi semuanya ada sebanyak permasalahan tadi itu yang saya sebutkan itu 10 item di bidang permasalahan. Nah, untuk secara keseluruhan anak-anak di kelas 9 ini dari 225 item pernyataan memiliki 55 masalah tertinggi, sedangkan masalah terendahnya itu sebanyak 7 permasalahan. Untuk keseluruhan itu sebanyak 281 permasalahan, yang mana kalau kita kategorikan bahwasanya ini masuk ke kategori sedang, yang mana semua siswa di kelas tersebut memiliki permasalahan yang tidak begitu berat. Sedangkan dari sekian banyak masalah ini ada 4 permasalahan berat yang sedang dialami oleh siswa di kelas tersebut. 4 permasalahan ini dilihat dari mereka mengisi permasalahan-permasalahan yang berada di dalam alat ungkap masalah ini.
Jadi secara keseluruhan siswa kelas 10 di SMA X ini tidak memiliki permasalahan yang begitu serius. Oke, baik teman-teman semua, konselor dimanapun berada, guru BK dimanapun berada, dan mahasiswa BK dimanapun berada, khususnya mahasiswa UHAMK, begitulah cara mempresentasikan atau membaca hasil dari awam umum. Nah, kalau seandainya kita sebagai konselor yang baik itu, yang memang benar-benar kita bisa menjadikan suatu hal yang dikatakan memberikan pelayanan yang terbaik, ini salah satu caranya untuk bisa memberikan interpretasi awam umum. Nah, dari hasil interpretasi awam umum ini kita bisa gunakan berbagai layanan dalam bimbingan konseling, contohnya layanan konseling individu, atau layanan bimbingan klasikal, atau layanan bimbingan konseling kelompok, atau layanan bimbingan kelompok. Dengan beberapa layanan yang ada dalam bimbingan konseling ini, masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa di sekolah itu bisa dientaskan, walaupun nanti baliknya tetap kepada maksud dari layanan itu sendiri, yaitu keputusan tetap berada di tangan klien. Nah, kita sebagai seorang konselor, maka kita harus bisa melihat bagaimana kita menjadi sebagai wadah, sebagai mediasi, dan sebagai pengayom atau sebagai tempat menjadi seorang yang bisa menjadi sahabat bagi siswa itu sendiri. Akhir kata, sampai ketemu dengan channel saya berikutnya di acara yang sama di YouTube Konselor Muda Milenial. Assalamualaikum.